ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum bainakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaikamul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Apa yang saya sampaikan di cuplikan atau di video shot tentang apa itu, ada yang ingin membahas bagaimana dengan UB yang ada di Islam Jamaah, wabil khusus UB para mantan-mantan yang telah keluar dari Islam Jamaah, bagaimana nasibnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Apa sih UB? UB itu adalah usaha bersama. UB didirikan oleh jamaah kepada jamaah dan untuk jamaah. UB berdiri di tahun sekitar 99 atau 98 ketika Indonesia mengalami krisis moneter. Kita tidak membahas Marioso ya, kita seputar UB aja. Marioso beda lagi nanti. UB di Ijtihadi dibuat ketika zaman Amir kedua, yaitu amirnya siapa? Sang imam, yaitu Bapak Haji Abdul Dhohir, Muhammad Syekh Abdul Dhohir ya, Muhammad Syekh Abdul Dhohir. Beliau berijtihad untuk desa-desa, pencahayaannya bagus nih ya. Desa-desa artinya jamaah-jamaah yang terkumpul dalam satu desa untuk membentuk sebuah usaha, disebut UB, yaitu usaha bersama. Kebetulan saya pernah menjadi ketuanya UB 2 periode. Pokoknya di dalam jamaah itu pokoknya sing sregep, sing kritis, maka dia dapat dapuan banyak. Yang semangat, yang kritis, yang selalu meluruskan, maka dialah akan mendapatkan beban. Begitu kurang lebihnya. Lah, di UB sendiri itu didirikan waktu itu ya, di tahun 2000-an dengan modal yang per saham sangat sedikit. Ada yang 10.000, ada yang 50.000, paling tinggi mungkin paling juga 50.000 ya. Oh, Hero itu ikut terus. Nggak mau pokoknya ikut terus, nyusul terus. Lah, saat itu apa jargonnya? UB ini akan bisa mengalahkan
atau seimbang dengan IMF. Itu yang membuat kita semangat saat itu adalah UB ini diharapkan sebuah usaha yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk jamaahnya, yang nantinya sebagai bombongan itu sebagai agar jamaah semangat untuk menanam saham. Maka saat itu dibesarkan hatinya. Nanti UB ini akan besar seperti IMF. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Lalu berjalannya waktu. Awal semangat yang luar biasa dengan pengembangan usaha retail. Usaha sembako, usaha ini dan itu, usaha banyak waktu itu. Namun ada yang kemudian banyak penyimpangan-penyimpangan, yaitu sebenarnya ingin bersyariah seperti halnya BMT Murabahah. Namun karena kemampuan SDM yang tidak punya, sehingga banyak UB yang masuk kepada akad-akad akad-akad perdagangan atau akad-akad jual beli yang cuma hilah. Sebenarnya pinjam uang. Sebenarnya pinjam uang atau dalam bahasa ribanya namanya ainah. Ya, riba ainah, di mana orang ini sebenarnya pinjam uang lalu dibelikan pada sesuatu yang dia tidak membutuhkan sebenarnya, dan kemudian dijual lagi, dan jual lagi pun kong kali kong. Ini yang beli kemudian jual di sana. Awal di tahun 2010-an ke bawah kita rasakan 10 tahun awal berdirinya UB sungguh luar biasa menggeliat, semangat menggeliat. Dengan berbagai modal yang ratusan juta, bahkan sampai mungkin di kota-kota besar sampai nilainya miliaran. Namun di 10 tahun 2010 ke sini sudah ma'ruf mengalami beberapa penurunan. Banyak uang-uang yang berhenti, mandek, terutama di pengurus-pengurusnya. Terutama justru malah pengurus-pengurus yang pinjam uang mandek puluhan juta, mandek. Lalu bagaimana cara solusinya? Ya tentunya kalau mandek ya apa yang diputar. Bahkan saat itu sering saya kritik, inilah karena saya sering mengkritik, meluruskan dalam MPPS, dalam musyawarah desa, akhirnya semacam saya diberikan tugas oleh Pak Imam desa tadi. Ya udah jenengan jadi ketuanya aja. Saya mengundurkan diri, saya ditampil jadi ketuanya. Alhamdulillah 2 periode saat itu. Walaupun saya harus mengembalikan kepercayaan dulu. Karena dana saat itu 125 juta hanya sebagai angka saja. Ternyata mandek di sana. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, tinggal harapan apa yang menjadi harapan sang imam, yaitu sebesar IMF, kayak dini IMF. Ternyata tidak sesuai. Apa yang terjadi? Justru pemicu UB ini banyak pengurus-pengurus yang akhirnya tidak mau ngaji, banyak ya. Kemudian tidak sambung lagi karena terbebani oleh hutang. Dia membawa uang UB. Yang lucunya lagi, sudah usahanya macet, usahanya nggak ada, namun setiap tahun, setiap MPPS, setiap akhir tahun, dia memberikan keuntungan. Kan ini riba. Usahanya nggak jelas, akadnya nggak jelas. Dulu akadnya apa, sekarang apa. Kalau akad murabahah nggak masalah sih. Misalnya akad murabahah kita beli kambing nih, sudah jelas nih, saya cicil berapa bulan, lalu sebelum saya lunas kemudian ada kebutuhan saya jual lagi. Tapi ini akadnya adalah akad musyarakah atau mudharabah. Akadnya kerjasama. Sehingga akad kerjasama ini menjadikan seharusnya menghasilkan keuntungan, namun karena tidak ada keuntungan, tidak ada usahanya sudah macet, ya otomatis apa yang diuntungkan. Namun untuk menutup malu, biasanya dulu saya sampai menghentikan pada sekretaris saya, ini jangan diterima, ini riba ini.
malah ngomongnya lucu, ini jasa. Ketika saya tanya usahanya di mana, usahanya pun buatan enten. Itu ketua-ketua dulu. Saya hanya menerima bagian akhir-akhir saja. Usahanya mana, usahanya pun buatan enten. Kalau antum memberikan hasil, Anda memberikan hasil dari mana? Jasa, tanda syukur. Ya ini namanya ibadah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Berjalanlah apa yang telah berjalan. Walaupun di tahun-tahun itu, tahun 2015, 13, 14, saya 12 ya, saya dapat amanah untuk meneruskan. Akhirnya saya buat program-program, banyak program-program, di antaranya program pulsa. Saat itu baru marak-maraknya retail, buka toko, 2 toko. Saya waktu itu suruh megang ada 2. Kemudian tempeisasi, akhir-akhirnya ada tempeisasi, terus buka pertalet apa namanya, itu pompa air cur, itu dulu belum model Pertasop. Nah, berlanjut apa yang telah berlanjut, alhamdulillah bismillah. Namun di berbagai daerah sudah banyak mengalami penurunan, sudah banyak mengalami chaos, bahkan hilang di telan masa, nggak ada walaupun sih ini sahamnya sedikit-sedikit, 10.000, 100.000, namun total nilainya kan lumayan banyak. Ada yang 100 juta, ada yang sampai miliaran mungkin. Lalu yang akan kita bahas adalah bagaimana sekarang ketika kawan-kawan sudah hijrah, sedangkan mereka dulu menanam saham di berbagai UB. Saya angkat masalahnya, ada yang ngusul. Walaupun nanti silahkan Anda komen di kolom komentar bagaimana UB Anda masih ingat atau tidak. Secara saya pribadi, ada beberapa hal yang saya sampaikan ketika saya waktu itu sudah termaklumat di tanggal bulan berapa, bulan 9 insya Allah. Kemudian Januarinya, artinya resmi sebenarnya udah keluar dah lama. Kemudian bulan Januarinya imam kelompok saya sore-sore nganter uang, mengatakan niki duit UB ini jenengan, selesai, clear, alhamdulillah, UB selesai. Kalau BMT lucu lagi, BMT karena menghasilkan banyak, cukup banyak penghasilannya BMT itu dari modal saya. Karena mau tutup buku biar nggak dapat uang, saya biar nggak dapat keuntungan, maka langsung di bulan 11-12 itu dikembalikan uang saya. Padahal setelah 1 bulan kan tutup buku nih, karena nanti dapat keuntungan, karena memang di skenario biar nggak dapat keuntungan langsung dikembalikan modal saya. Ya Allah alam, kita Allah musta'an, Allah yang maha menolong, dia akan bertanggung jawab nanti bagaimana upadaya untuk menganiaya kami saat itu. Tapi biarlah, nggak apa-apa. Namun pertanyaannya adalah kawan-kawan yang lain, bagaimana kondisi saham Anda? Sebenarnya sih kalau memang nggak ada usahanya dan kasihan, kalau nilainya memang sedikit sih, kan kita dulu sahamnya kan per lembar hanya 10.000, per lembar hanya 20.000, ya anggap aja lah, sudah kita ikhlaskan. Itu saran sih, daripada kita ganjel dan hati, karena uangnya nggak seberapa. Tapi kalau sekiranya banyak dan Anda butuhkan, ya sama nuntut hak, walaupun UB-nya kata nggak ada. Secara 90% kalau kita lihat UB-nya sudah nggak ada, kecuali kota-kota tertentu atau daerah-daerah tertentu yang mungkin masih semangat pengurusnya sehingga hidup UB-nya. Tapi secara keseluruhan bisa kita katakan 90% tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, apapun itu sebenarnya ujung-ujungnya semua apa? Ya karpe sih. Waktu itu karpe ya bagus sih. Ujung-ujungnya ya agar jamaah itu lebih kompak, agar lebih memiliki. Namun lagi-lagi ketika sudah urusan uang, kan Allah beserta orang-orang yang bersyirkah bekerja sama. Kalau sudah ada yang khianat salah satu, ya sudah, berlanjut terus kekhianatan itu, berkembang terus berjalan terus.
Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Itu yang terjadi. Makanya ada yang menanyakan bagaimana posisi UB kita. Ya, Anda silahkan berhak bertanya. Bahkan banyak pengurus UB yang tidak tahu tentang bagaimana akad-akad yang halal, bagaimana akad-akad yang haram. Makanya dulu saat saya waktu menjadi pengurus tim TPUB, tim pengoreksi TP, usaha bersama ya, tim TPUB, banyak UB-UB yang saya reformasi, artinya saya gulung. Akad-akadnya ini, akad haram ini, tidak boleh seperti ini. Jelas ini namanya, kalau dalam bahasa perdagangan namanya innah, jual beli innah. Orang butuh uang dikasih obat, lalu obatnya hanya dijual di pintu depan saja, belinya di sini, jualnya di pintu depan situ. Butuh uang 1 juta, suruh beli obat nilainya 1 juta. Lalu suruh jual di depan itu, dikasih nilai 990, dirugikan 10.000. Namun bayarnya ke UB 1.200.000. Ini kan riba masalahnya. Ya apapun itu hilah mereka, pingin aja. Dan UB ini terus berjalan. Artinya berjalan masih mengyang-nyang di benak para saudara-saudara Islam jamaah. Badine piro, nggak memper rasanya. Badine mau Rp400, Rp2.000, Rp1.000, ya. Untungnya itu loh hanya Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, hanya seperti itu aja. Yang saya ketahui loh ya, termasuk saya mengetahui di berbagai daerah, bukan satu daerah, 5 daerah, 6 daerah juga seperti itu. Nah, antum semua, para saudaraku semua, para mantan yang merasa punya membuat meletakkan atau menaruh atau menanamkan sahamnya, tafadhol, Anda punya hak. Anda punya hak untuk meminta kembali. Bagaimana? Tanyakan. Ya, itu hak Anda. Paling pengurusnya nanti lempar sana, lempar situ, lempar sana, lempar situ, itu aja. Dan apa yang menjadi harapan waktu itu Mbah Muhammad Syekh Abdul Zahir tidak terbukti. Yang dulu seakan-akan kita dibombong, seakan-akan wah jadi IMF gede. Anda tahu IMF itu kan Badan Keuangan Internasional, bahkan yang termasuk regulasi untuk apa? Regulasi apa termasuk menghutangi Indonesia berapa ribu triliun itu. Ya. Ya kadang kan seperti itu. Mana mungkin, ya mungkin saja, tapi yang realistis dong. Ya. Misalnya mengimbangi Alfamart lah, mengimbangi apalah, mungkin Matahari dan lain sebagainya. Rodok realistis ini mengimbangi apa? Mengimbangi sesuatu yang tidak mungkin. Dan memang jamaah sendiri itu ya alam kodarnya. Ketika belanja di UB tidak mau, tapi kalau belanja kepada yang lain mau. Entah nggak tahu. Ketika belanja di UB hutang, tapi ketika belanja di yang lain tidak berhutang. Ini kan memang dari awalnya Allahu a'lam bishawab. Oh gak semangat. Nah sekarang di sini misalnya di sini saya lihat tidak ada usaha UB-nya. Ada satu tok ini, apa itu curug atau tinggal itu saja. Apa itu bensin itu loh yang pakai suruh itu loh, pakai apa itu, pakai alat itu. Hanya itu. Dulu pernah saya membuat namanya program tempeisasi di PPG, alhamdulillah sukses. Sudah adopsi ke UB saya. Waktu saya tinggal, saya lepas, saya fokus. Kemudian diadopsi di UB saya, di UB-nya desa saya maksudnya. Ada kalau di tempeisasi memang agak luar biasa. Tempeisasi saya serahkan dari saya ketua PPG, saya serahkan kepada remaja saat itu. Yang hasilnya luar biasa, 40 juta, modal 2 juta. 1 tahun sih, 1 tahun. Tapi kan lumayan ini untuk membiayai kegiatan-kegiatan keremajaan, kepemudaan Islam jamaah. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala.
Ada beberapa usaha termasuk Marioso misalnya, Allah alam bisawab secara detail saya nggak tahu, namun pada akhirnya chaos juga. Itu kan jenisnya yang usaha bersama gitu aja, tapi skalanya skala internasional. Tetapi kalau UB yang saya katakan tadi, skalanya adalah masing-masing desa. Satu desa biasa antara 500 sampai 1000 jamaah, maksimal 1500 sampai 2000 jamaah maksimal. Itu aja wes kalang kabut dah karu-karuan. Ya nah. Itu aja sudah kalang kabut karu-karuan. Apalagi saat ini mantan-mantan sudah keluar. Sesungguhnya ketika mantan sudah keluar ini, yang keluar ini menanyakan di masing-masing daerah. Cuman ya harus ada bukti dulu, kan ada sih namanya kartu saham, kan ada. Cari coba. Langkah pertama Anda cari kartu saham Anda. Kartu saham itu cari, lalu datang ke pengurus, Pak, saham saya tak minta. Berapapun lah tak minta. Itu haknya dengan hak Anda. Tapi sih lihat nggak apa-apa sih, itu hak jenengan sih. Tapi kalau kita lihat misalnya nggak ada usahanya, ya pengurusnya ya pusing juga itu nanti. Diambilkan dari uang mana, nggak ada usahanya, uangnya juga mungkin sudah dibawa orang-orang tertentu, dihutang orang-orang tertentu. Kan kasusnya sama. Silakan komen bagi orang-orang mantan-mantan pengurus UB, silakan komen. Insya Allah di mana-mana sama, dan saya tidak akan mengatakan sesuatu di luar pengetahuan saya. Makanya katanya Mas Yunus Bazar Jokam itu mengatakan, opo-opo kamu komentari, kedengkiamu itu semua tingkah lakunya Islam Jamaah kamu komentari, sampai sesuatu yang benar kamu komentari. Silakan, yang benar yang bagian mana. Saya tidak akan mengatakan, saya tidak akan mengulas, kami tidak akan mengulas mentaklil sesuatu yang sudah benar. Sesuatu yang sudah benar saya nggak akan mengulas, justru saya akan mengulas yang saya ulas sesuatu yang saya anggap salah. Sebenarnya benar nampak luar, nampak terlihat lohirnya, namun ada makosid tertentu yang akhirnya kebongkar pula bahwa ini pun tampaknya seperti bagus, namun sebenarnya tidak bagus. Makanya ribet akdi salim selalu ada judulnya, selalu ada permasalahan yang diangkat. Kenapa? Karena ya kita langsung di grassroots paling bawah, paling jamaah, paling misal diri. Jamaah paling bawah sendiri sampai paling atas kita ikuti. Nah kalau masayikh mungkin kan hanya di atas nih, permasalahannya dia hanya tahunya di atas. Apa yang terjadi di bawah-bawah, fenomena apa, mungkin beliau belum tahu. Tapi kami dari bawah sudah tahu bagaimana UB ini berdampak. Nggak rukun, dan banyak korban-korbannya nggak, akhirnya bawa uang nggak ngaji, bawa uang nggak ngaji, seperti ini, seperti itulah yang terjadi. Makanya ayo para mantan Islam Jamaah yang merasa punya saham UB, silahkan, Anda punya hak untuk memintanya. Dan duwe hak njaluk. Ojoran njaluk ya, njaluk dong. Itu hak Anda. Namun ya gitu lagi. Kalau misalnya nilainya sedikit, nggak banyak, hanya ya mungkin 50.000 lah. Lalu kita lihat usahanya ya usaha enak, ya sudahlah, diniatkan sedekah lah ya. Ini kita ungkap, kita angkat, tak lain karena ada masukan. Diangkat total masalah UB, bagaimana sahamnya. Lalu bagi penyimak ribat akdi salim, ternyata ada penyimak ribat akdi salim itu ada dari kawan-kawan dalam, itu pasti banyak. Ya, kawan-kawannya ada di dalam itu pasti banyak. Pak Yai Desa lewat ya. Di sini itu Pak Yai Desa lewat, Pak Yai kelompok lewat, biasa ya. Cuma lewat aja. Bagi kawan-kawanku yang sudah bahasanya, yang sudah yang sudah mendengar, kawan-kawan Jokam, ayo
bantulah kawan-kawan mantan untuk meminta haknya, sahamnya dikasihkan. Atau mungkin jenengan yang sudah bunglon mulai saat ini ditata, mulai diminta. Itu kamu tuh gimana? Tidur ya tidur, bobok. Nah udah bobok. Nah tinggal diminta itu aja. Ya. Nanti sebelum Anda suatu saat adalah Allah Subhanahu wa taala diqadar bisa keluar, bisa lepas dari doktrin, bisa hijrah dan sudah aman. Ya. Dan mungkin saya nggak tahu apakah diperhatikan atau tidak. Kayaknya pusat sendiri juga sangat-sangat minim, tidak begitu menggaungkan seperti zaman-zaman dahulu. Karena setelah kejadian Marioso itu memang sungguh sangat memukul, sehingga pusat pun akan menyampaikan tentang masalah keuangan, masalah usaha bersama itu seakan-akan mindset jamaah paling yang hilang meneh, paling ya ditipu, paling ya gini dan gitu, ya akhirnya saling mencurigai, saling nggak percaya. Itu kalau usaha bersama. Tapi anehnya Islam Jamaah itu lucu. Kenapa? Ketika diajak usaha bersama yang mungkin secara zahir walaupun tidak istiqomah hasilnya kurang percaya, tetapi kalau memberikan secara cuma-cuma malah percaya. Contoh infak persenan. Kan aneh. Ketika infak persenan yang jelas tidak ada imbalannya, jelas tidak ada transaksi untung menguntungkan, namun dia ridho, tak dermo bahasanya, ridho semangat. Tapi giliran ada usaha bersama, sekarang inilah kita lihat fenomena ini, tidak begitu percaya. Bahkan dulu di Lamongan, penyimak di Akhlis Salim yang ada di Lamongan, dengar saat musyawarah 9 daerah, saya pulang waktu itu pernah pulang dan jadi pengurus daerah Babat. Saya jadi ketua PPG juga dari Babat. Kemudian dari Mubalik Desa pernah sana. Saat musyawarah 9 daerah saat itu ada yang mengatakan jangan-jangan BMT yang muncul di berbagai daerah ini adalah hasil cuci uang dari kejadian Mario Sodu. Itu sempat ada yang melontarkan seperti itu. Walaupun itu tidak berdasar, itu hanya berasumsi dan hanya suudzon. Ada kok saksinya mungkin kawan-kawan yang pernah ikut. Sampai seperti itu muncul kalimat-kalimat seperti itu. Muncul kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat yang tidak percaya ketika diajak bisnis. Oh cucu BMT jangan-jangan itu adalah otak-atik wong pusat biar menghilangkan dana Marioso yang kemudian sekarang dimunculkan lembaga yang lebih resmi. Padahal tidak, padahal BMT sendiri itu juga berangkatnya banyak dari personal atau dari daerah sendiri. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, itu yang terjadi. Sehingga UB yang ada, UB yang sudah ada ini, mohon ayo kawan-kawan hijrah punya hak, mintalah, monggo silakan diminta sahamnya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa itu hak jenengan, namun ya tetap mempertimbangkan kira-kira diminta ini lebih merepotkan kita, banyak prosedur dan gitu, ada pertentangan dan tidak, atau ada hal-hal yang tidak mengenakan atau tidak. Nah, itu jenengan yang lebih tahu dan lebih tahu. Namun pastinya Anda punya hak di situ. Sehingga masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, silakan. UB yang dulunya sebagai jargon mengalahkan IMF tak terbukti sama sekali. Dan semoga apa yang terjadi, apa yang kita katakan ini sebagai wasilah dakwah kita kepada saudara tua kita yang ada dalam pesantren. Oke, demikianlah saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا
فأولئك لهم عذاب عظيم